Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat begitu banyak kepada kita. Sejak kita dilahirkan sampai ajal menjemput, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, memberikan nikmat yang kita sendiri tidak sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sejak kita dilahirkan, Allah subhanahu wa ta'ala tanpa kita harus meminta, langsung memberikan nikmat kepada kita berupa panca indera. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Namun dalam perjalanan hidupnya, Allah menjumpai manusia qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit yang bersyukur. Kemudian Allah menyusuli nikmat berikutnya adalah nikmat akal. Setelah Allah memberikan nikmat akal, Allah mengharapkan manusia dalam hidupnya ini menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi apa yang terjadi? Dalam hidupnya, dia hanya condong kepada urusan dunia dengan menggunakan logika akalnya. Dengan nikmat akal, dia pincang dalam hidupnya karena hanya urusan dunia yang dia kejar. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, maha rahim memberikan nikmat berikutnya yang tidak diminta oleh manusia, yaitu nikmat agama sebagai penyeimbang. Karena manusia dalam hidupnya hanya dunia yang dia kejar dengan menggunakan akalnya, maka Allah turunkan agama sebagai penyeimbang. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Kejarlah, carilah demi kebahagiaan akhiratmu, tapi jangan lupa urusan duniamu. Ini adalah teori keseimbangan. Allah menurunkan agama sebagai penyeimbang. Silakan kejar urusan dunia dengan akal fikiranmu, tetapi jangan lupa urusan akhiratmu. Maka di dalam ayat ini dibalik, kejarlah urusan duniamu, tapi jangan lupa ada urusan akhirat. Di ayat ini, kejarlah dan raihlah kebahagiaan duniamu, tapi jangan lupa urusan atau kebahagiaan akhiratmu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini juga keseimbangan. Allah mengajarkan kita tentang keseimbangan. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah sudah berbuat baik kepada kita dengan segala kenikmatan. Lalu bagaimana kita berbuat buruk atau menzalimi orang lain? Itu tidak seimbang. Maka di dalam ayat ini diberikan, mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup secara seimbang, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Tapi sekali lagi dalam perjalanan hidup manusia, agama telah diturunkan sebagai penyeimbang, tapi manusia tetap saja melakukan kesalahan dan dosa. Ini menunjukkan bahwa ada yang kurang dari nikmat-nikmat Allah. Ada yang kurang dari nikmat-nikmat Allah ini. Maka Allah yang maha rahman, maha rahim menurunkan nikmat berikutnya sebagai nikmat pemuncak, ya, puncak dari segala kenikmatan. Bukan saja atau sekedar kita berharap dari Allah, tapi kita harus menadahkan tangan. Dan Allah langsung mengajarkan bahasa untuk meminta nikmat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ternyata orang yang telah diberikan akal sehat, telah diberikan agama sebagai penyelaras, penyeimbang, tapi tetap melakukan perbuatan dosa,
dia kekurangan nikmat hidayah. Maka Allah turunkan hidayah atau petunjuk dengan cara bermohon kepadanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Semoga kita diberikan hidayah, tetap berada di jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.